hutang banyak, Bu. Apa saya Oh, bisa tuntut nanti di pengadilan nanti, Bu? Jadi kakak terkait dengan hutang piutang ini, hutang suami ketika hutang tersebut tidak diketahui oleh istri, ya, ketika hutang yang dibuat oleh suami tidak atas persetujuan dan atau tidak atas sepengetahuan si istri, itu tetap menjadi tanggung jawab suami saja, ya kak, tidak dilibatkan kepada si istri. Akan tetapi ketika hutang ini adalah hutang yang dibuat berdua, artinya diketahui dan disetujui oleh si istri, maka ditanggung berdua, ya kakak. Itu terkait dengan hutang piutang, ya kak. Kalau buat surat ahli waris tanah yang diambil tanahnya semua orang lain disertifikatkan. Kalau buat surat ahli waris tanah yang diambil tanahnya sama orang lain sudah disertifikatkan. Kakak buktikan dulu ya kakak. Tanah sudah diambil dan disertifikatkan oleh orang lain. Sementara ini tanah kakak. Kita sinkronkan dulu mana yang lebih dulu ini yang punya surat. Ya kak. Siapa dulu yang punya surat? Apakah yang setelah mensertifikatkan itu atau yang mengaku sebagai ahli pertama nih waris? Ya kak. yang iya, Ya kakak, itu dibuktikan dulu. kasih udah Ya, berkasih. apakah sertifikatnya bisa dibatalkan? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya kak, buktikan dulu siapa yang lebih dahulu memiliki tanah ini. Jadi memiliki tanah, siapa yang lebih dulu mempunyai alas hak. Alas hak itu tidak berupa sertifikat, tidak harus berupa sertifikat ya kakak. Alas hak itu bisa berupa jual beli. Jadi kakak dulu telah mempunyai jual beli terlebih dahulu. Sementara tanah ini disertifikatkan oleh orang lain. Siapakah yang mempunyai sebenarnya? Yang mempunyai sebenarnya adalah yang mempunyai alas hak yang pertama sekali. Gitu ya kakak. Itu kuncinya kakak. Kakak yang belum puas dengan pertanyaan saya boleh di DM ya kak. Boleh konsultasi dengan saya. Berbayar. Tidak ada jual beli. Tidak gini kalau masa-masa seperti ini kakak boleh tidak bisa saya balas secara sepintas nih kakak. Saya pelajari dulu permasalahannya ya kak. Kita kupas nanti ya kak. Saya tahu masalah saya masih tanggung jawabnya Kementerian Pusat. Saya tahu sebenarnya kakak-kakak yang butuh penjelasan lebih mendalam lewat konsultasi DM ya kak. Saya mesti lihat berkasnya. Iya, kita pelajari lebih dalam kakak. Tidak bisa selayang-selayang kakak ya. Assalamualaikum bun. Bun, saya mau tanya, apakah suami tidak menafkahi habis gitu hilang, apa bisa digugat? Bisa kakak. Suami yang tidak menafkahi bisa digugat secara perdata dan secara pidana. Secara perdatanya bisa digugat ke pengadilan agama bagi yang beragama muslim dan pengadilan negeri bagi yang tidak beragama muslim. Secara pidananya bisa tentang pasal PKDRT, penantaran PKDRT. Ya kakak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ya kak. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ada pasal yang mengatur tentang suami yang tidak menafkahi itu, padahal itu adalah tanggung jawabnya. Ada pasal yang mengaturnya kakak. Ancaman hukumannya kalau tidak salah saya bisa sampai 4 tahun kakak. Ya, jangan main-main ya suami. Nih bagi 5,2K penonton. Walaupun cuma Itu bukan penonton tuh dong, itu tet tuh. ya, biarlah banyak nih. Jangan main-main ya bagi yang tidak menafkahi. Itu orang Ada nampak pasal yang mengaturnya ya kakak. Rara Jari. Iya. Jangan main-main pihak suami. Ada undang-undang untuk mengatur tentang yang tidak menafkahi ini. Padahal itu adalah tanggung jawabnya, ya kakak. Bulan ini tidak menafkahi bu, tapi ngasih susu sama pempas gimana bu? Menafkahi itu dengan yang layak ya kakak. Jadi batuk kan. Saking semangat. Jadi menafkahi itu kakak tergantung dari kemampuan suami, ya kak. Tergantung dari Sepuluh mata kemampuan memandang. suami. Menafkahi ini pengadilan nanti mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan suami.